Nakama kembali lagi di podcast paling rame rasanya, apalagi kalau bukan Sunny Go. Masih bersama gue Renofrianus dan Pandacil. Dan masih di One Piece Cafe ya tentu saja. Dan masih dipersembahkan oleh Yang Mulia Nano. Wey. Ini permen paling One Piece ya. Permen paling One Piece, permen paling nostalgia. Betul, dan gue suka sih ngeliat komentar-komentar di YouTube. Iya. Mereka happy ngeliat Nano ada di sini. Oh iya, karena mereka udah cari dari lama. Mereka tuh udah nungguin. Plus mereka seneng Nano tap in di Sunny Go. Wah, betul banget. Karena cocok ya? Cocok. Karena menurut dia, wah bagus nih. Nah. Ada bensin buat berlayar terus. Alhamdulillah. Gila. Dan ngomong-ngomong soal komentar di YouTube, per hari ini YouTube kita mencapai 10.000 subscriber. Luar biasa. Terima kasih Nakama. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini berkat dukungan kalian semua. Betul. Yang sudah selalu support kita. Iya. Untuk terus berlayar membahas One Piece. Plus tentu saja dukungan dari permen yang paling nostalgia, apalagi kalau bukan Nano. Permen yang paling rame Apa ini? rasanya. Widih, ini dia makanan dari One Piece Cafe. Oh ya, sama One Piece Cafe juga. One Piece Cafe. Karena kita berlayar di sini Betul. setiap hari. Yang tidak henti-hentinya ya. Betul, buat mendukung kita. Buat nakama yang pengen nonton bisa datang aja ke sini. Terima kasih ya. Benar. Ke Senayan Park. Benar. Seperti nakama-nakama kita Tuh, nih ada banyak di sini di belakang. nih, banyak nakama. Datang nonton, nanti bisa sharing-sharing, ngobrol, ketemu-temu, bahas-bahas, diskusi. Teori atau apa. Gitu. Nah, Nano permen dari tahun 90-an, collab sama One Piece. Permen sekarang. kita banget ya. Permen kita banget. Dari kecil gue makan Nano. Dari kecil gue nonton One Piece, sekarang udah dewasa makan Nano sambil nonton One Piece. Wah, kolaborasi yang pas. Luar biasa. Rame rasanya bener-bener. Dan varian rasanya tuh sama kayak si Cibukai. Lagi-lagi nakama. Ada 7. Ada 7. Ada rasa kulit jeruk. Ya. Terus belimbing. Asam Jawa ya? Asam Jawa. Ada asam Jawa. Ada terus rasa rujak apa? Rujak nanas. Anggur. Betul. Jambu. Ada anggur. Wah, itu bener-bener banyak rasanya. Dan nakama kalau mau beli bisa beli di online, bisa atau di toko-toko kesayangan kalian juga bisa. Karena kalau kalian beli Nano, gak cuma makan permennya, kalian bisa pergi ke Jepang juga. Mau banget. Caranya lu ambil, nih, sobek. Oke. Nakama. Jadi ada kode unik di sini. Gue juga buka ya. Ya boleh. Ini gue yang rasa jambu nih. Masukin kode uniknya ke nano.id. Kumpulin poinnya, setiap bungkus itu 1.000 poin. 1.000 poin. Tapi kalau dapat bungkus yang ungu, poinnya 5.000. Semakin banyak poinnya, semakin gede kesempatan kalian ke Jepang. Betul. Jadi kodenya di sini ya. Betul. Yang dimasukin ya di dalamnya. Lu ada nggak? Ini. Nggak ada yang ungu ya? Nggak ada warna ungu. Berarti 1.000 poin ya. 1.000 poin. 1.000 poin. Tapi nggak apa-apa meskipun lu nggak bisa menang hadiah utama ke Jepang, kalian masih bisa kesempatan mendapatkan hadiah lain kayak logam mulia. Gila itu harta karun banget. Harta karun. iPhone 15. Gila. E-wallet dan merchandise Nano yang kolaborasi dengan One Piece. Gak main-main, hadiahnya juga rame. Betul. Jadi gue mau cobain dulu yang jambu deh. Gue asam Jawa. Ini permen gue sama Arya banget dari kecil. Di usia dewasa gue masih makan ini. Ini benar-benar manis asam asin, rame rasanya. Gila. Rasanya masih nostalgia, masih sama. Terjaga kualitasnya. Ya. Dan kalian tuh kalau beli pun, aku mau makan permennya. Gue udah beli banyak. Bisa dibungkusnya kan karena karakter One Piece. Ada Chopper dan lain-lain. Nih Sanji nih punya gue bagus. Bisa Sanji buat Wano. koleksi juga. Gitu. Dan lagi-lagi nakama, ini adalah permen asli Indonesia, produk lokal. Produk lokal dan permen paling One Piece saat ini. Wow. Nice, lu wajib makan ini. Wajib. Dengerin podcast, beli dulu. Makan permen paling One Piece, dengerin podcast paling One Piece. Ah, itu dia. Nano. Ya. Nah, sebelum kita bahas chat yang luar biasa, kita bahas sedikit berita-berita yang lagi heboh di negara kita nih, Cil. Ini dulu deh, berita One Piece dulu deh. Oh, berita One Piece boleh. Ada satu aja nih, satu ya. Jadi One Piece anime ini mau punya opening baru. Oh iya? Ya, judulnya Carmine dan... Apa? Carmine artinya apa tuh? Warna. Salah satu warna. Nah terus gitu? bandnya namanya Ele Garden.
Gue nggak tahu Elegarden sebelumnya nyanyi apa ya, karena gue nggak ngikutin band Jepang ya. Ada Elegarden. Kita siap-siap aja nih kayaknya. Opening baru ini lebih ngebeat musiknya ya, karena kan ini kan udah pertarungan lawan Gorosei kan, sebelum kabur ke Elbaf. Kan lagu yang Green Boys itu cukup enak tuh. Cukup enak ya. Sebenarnya udah ngebeat sih itu udah ngebeat. Udah ngebeat. Nah tapi kayaknya ini butuh intens. Jadi lebih pertarungan yang keren. Makanya dia punya opening baru. Gue menantikan saat dimana Creepy Nuts collab sama One Piece untuk bikin opening. Karena buat gue Creepy Nuts lagunya enak-enak. Elbaf gak sih nanti? Elbaf ya. Elbaf ya, bagusnya ya. Karena lagunya Masal itu enak. Itu suka banget juga. Bing bang bang bing bang. Itu enak banget. Lagunya Dandadan. Dandadan gila banget. Epic banget. Sampai sekarang masih lagu dengan opening terbaik dan buat gue video klipnya juga bagus banget. Creepy Nuts ya? Creepy Nuts. Itu nge-rap. Wah bagus banget deh. Semoga One Piece Amin. sama Creepy Nuts. Amin. Gue menantikan itu. Ya. Karena buat gue semangatnya dapet banget. Gitu. Nah, apalagi beritanya? Apalagi ya? Oh lagi heboh nih, Nakama. Negara kita banyak yang ketakutan dengan bendera One Piece atau Jolly Roger atau Jerami. Kenapa bisa begitu ya? Gue nggak tahu kenapa. Tapi di luar konteks politik ya. Menurut gue sebagai fans kita ya, ini nanti mungkin pendapat Cancil berbeda dari gue, pendapat gue juga beda. Sama kalian Nakama. Menurut gue awal mula fenomena ini keluar adalah supir truk, kan dari supir truk. Betul. Dan dia kayaknya tidak ada niat apa-apa. Tidak ada niat, tidak ada agenda. Menurut gue dia cuman, truk gue sepi nih, pasang apa ya, pasang bendera topi jerami kali ya. Iya. Digoreng sama media mungkin, atau digoreng sama orang-orang. Dengan alasan, wah ini bendera One Piece berkibar. Yang konyol buat gue adalah ketika banyak pihak-pihak yang ketakutan sama ini. Yang berpikir, kalau kita semua akan menggantikan bendera negara kita dengan bendera itu. Itu sangat tidak mungkin. Itu konyol ya. Konyol. Karena apapun yang dilakukan sama warga negara kita, mengibarkan bendera itu hanya ngibarin aja. Ngibarin. Dan mungkin kalaupun mereka ingin aksinya beda-beda, ya udah ngibarin doang. Tidak ada niatan sama sekali untuk gua akan ganti bendera negara gua dengan bendera. Betul. Orang gila mana yang kayak gitu? Maksud gua, kok bisa lo berpikir kita akan menggantikan negara ini dengan itu gitu? Itu nggak mungkin banget. Dan itu kayak ini lah, kalau menurut gua kayak mimpi lagi demam. Aneh-aneh gitu loh, konyol, pikiran ketakutannya tuh aneh. Dan buat gua One Piece itu netral. One Piece adalah One Piece. Apapun yang terjadi di One Piece hanya ada di universe-nya. One Piece tidak terkait dengan politik apapun. Dia nggak bisa jadi alat dukungan politik apapun. One Piece netral. Sama seperti senjata buat gua. Pisau digunakan koki itu bisa buat masak. Tapi digunakan orang yang salah bisa dipakai buat ngebunuh. Betul. One Piece pun begitu. Benar. One Piece ya netral, nggak bisa dipakai buat apa-apa. Tapi ketika digunakan orang yang nggak ngerti, orang yang punya kepentingan, baru itu yang salah buat gue. Yang salah pun bukan One Piece ya, tapi orangnya. Jadi Nakama sekali lagi dan pihak-pihak yang merasa ketakutan, please buka pikiran kalian karena lu minimal baca dulu. One Piece terlalu indah untuk lu takuti buat gue. One Piece terlalu menyenangkan untuk lu anggap ancaman. Lu takut sama siapa sih? Lu takut sama manusia karet anjir? Sama budak getah, dia takut budak sama getah. budak getah. Menurut lu gimana? Setuju gak, Cil? Sama, gue 11-12 sama seperti Arya. Yang bisa diluruskan di sini adalah jelas bendera Jolly Roger-nya Straw Hat ini, kru topi jeram ini tidak dimaksudkan, tidak diagendakan untuk sebagai bendera pengganti atau tandingan ya. Gak ada. Bendera merah putih itu nggak ada. Itu semua orang terus pasti mengibarkan bendera merah putih karena itu satu-satunya bendera negeri kita ya. Iyalah. Ya benar. Gue juga lihat banyak tuh di truk ya, di belakang truk ya. Menurut gue itu estetika visualnya para driver truk ya. Menurut gue dulu nih banyak banget gambar-gambar karikatur atau cewek-cewek seksi ya. Jangan dulu ya. Terus ada pesan-pesan supaya kita nggak ngantuk nih kalau ngeliat truk. Nah sekarang One Piece juga lagi hype. Apa salahnya dipasang bendera One Piece yang estetikanya bagus? Iya, dan gak ada maksud apa-apa. Maksud gue gak usah lebay lah, gak usah lebay. Makanya itu ketakutannya dari mana ya? Makanya One Piece itu semenyenangkan itu. One Piece itu seindah itu. Makanya One Piece bisa collab dengan brand apapun termasuk Nano. Ini baru nih, masa gue makan permen ini terus artinya apa? Enggak dong. Nah makanya pisau nih di tangan dia nih bisa jadi makanan yang sangat lezat.
Tapi di tangan Wanze bisa jadi senjata. Wanze tuh musuhnya sekali. Sanji di Water Seven. Betul. Nah, Gitu. obat-obatan juga ya, di tangan dia bisa menyembuhkan. Iya. Banyak sekali. Tapi di tangan orang jahat bisa digunakan untuk hal yang sangat mudorot ya, sangat negatif. Sekali lagi Nakama, berarti kita sepakat ya One Piece itu adalah netral. One Piece tidak terkait dengan politik apapun dan apapun yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana yang mengibarkan bendera topi jerami, maksudnya adalah bukan untuk memecah belah bangsa. Ya itu bentuk ekspresi mereka aja. Tidak ada, lu nggak usah takut apapun lah. Tidak. Itu ekspresi individual. Gitu. Tuh. Semoga pihak-pihak tertentu tercerahkan ya. Gitu Nakama. Nah, Tuh. tadi sudah bahas fenomenanya karena fenomena terlalu aneh buat gue. Gue makanya konten gue ketawa-tawa doang. Iya, anomali ini menurut Perlu gue anomali. ya. Sama Jadi- gue setuju sama Arya. Daripada bahas yang kayak gitu, yang hype-nya tidak kalah seru adalah chapter 1156. Wow. Jadi Nakama langsung aja buka manga plusnya karena kita akan membedah chapter 1156. Dengan judul Idol. Idol. Wah, Hmm. ini kalau di Jepang JKT48. JKT48. Itu AKB. Di Jakarta JKT48. AKB48. Idol. Idol. Kenapa judulnya Idol? Kenapa ya? Kok Idol? Apakah Uta muncul di sini? Bener. Awalnya gue pikir gitu. Kalau gue tadinya mikirnya Roger. Roger Oh. itu idola para bajak laut. Tadi gue Oh, mikirnya gitu. betul. Mhm. Kalau gue langsung spesifik ke cewek. Uta, cewek. Tapi di kepala gue cuma Uta waktu itu. Oke, ya. Ternyata ada yang lebih gila dari ini. Tapi sebelum kita bahas chapternya Nakama, Ya. kita bahas dulu cover dari chapter ini yang buat gue bagus banget. Iya. Jadi please ini pihak penerbit Komik Indonesia kalau ngelihat ini, tolong kan suka ada hadiah poster. Ini jadikan poster. Selalu gue simpen di rumah tuh ya. Karena yang waktu itu gue pernah dapet yang edisi Zoro tuh, yang orang kedua semua. Orang tua. Benar-benar. Dan di sini sudah Oda juga mendegaskan di cover ini, Ya. orang kedua itu tentu saja Zoro, orang ketiganya Sanji. Sanji. Ya. Itu udah clear di sini ya, lu nggak usah berdebat lagi. Betul. Jadi ini adalah dua sayap Dua Raja sayap. Bajak Laut dan calon Raja Bajak Laut. Jinbe nggak akan menggantikan. Ya. Meskipun nanti ada orang baru lebih kuat, tidak. Ini udah bertiga, sayapnya yang kuat tuh ini. Ya. Plus Nami. Ya. Banyak yang bilang, kenapa ada Nami? Karena Nami the OG dari semuanya. Benar, ini prototipe dari semua karya Oda sebenarnya. Yes. Romance Down, awal karakternya adalah Luffy dan Nami. Benar. Luffy dan An, Ya. namanya dulu ya. An. Zoro belum ada. Bahkan di Romance Down chapter 1, Benar. lu ngelihat ada Shanks dan lain-lain. Ada Nami. Nami ada, Zoro nggak ada. Betul. Jadi Nami itu memang karakter penting. Karakter yang sudah disiapkan, didesain dari awal oleh Eiichiro Oda, Benar. Nami. Benar. Bahkan Zoro awalnya penjahat. Dan kita lihat sekarang Zoro, jaketnya tulisan apa? Jones. Jones. Apakah dia titisan Davy Jones yang dia jahat? Wah, berarti lu ini dong. Lu sama seperti para nakama yang menuduh ada pengkhianatan di One Piece ya. Gak apa-apa, kita Seneng suka banget itu tuh. yang kita ada suka banget pengkhianat. melempar-lempar itu biar seru aja. Tapi Nakama, terlepas dari itu gua suka banget desain ini semuanya. Komposisi gambarnya, warnanya, detailnya, detailnya, pola-polanya ya, pattern Yes. di baju-bajunya, teks, teks, ekspresinya. Ya, semuanya berbeda ya. Berbeda. Ekspresi Zoro, Sanji, Luffy, Nami, Rayleigh, Giaban, Roger. Dan di sini spesifik yang besar itu ini orang-orang penting ya di Mugiwara, berarti yang penting 4 orang nih. Benar. Sisanya kan dibikin kecil tuh. Ya. Di Roger dengan gambar Luffy cerminnya, Cerminan. Rayleigh dengan cermin Zoro, Iya. Sanji dengan cermin Giaban. Bagus banget. Nami gue nggak tahu cerminan siapa, tapi mungkin ada yang sama nih di bawah ini. Tuh. Mirip sama dia. Tuh. Sisanya kecil semua ya, Jinbe Iya. kecil. Sisanya seimbang lah. Seimbang. Frankie Karena ada. sebenarnya mereka juga dibutuhkan ya untuk perjalanan Luffy menuju Raja Bajak Laut. Yes. Cuma mereka tuh kayak setara gitu loh, semuanya tuh saling membantu dan punya posisi masing-masing. Ya nggak tergantikan juga. Si Jinbe Oyabun juga adalah pesetir handal yang kayaknya diganti yang lain pun kurang bisa. lah ya. Nico Robin gitu kan, arkeolog, banyak arkeolog lain, tapi yang bisa baca poneglyph Ya. Robin gitu kan. Dan menurut gue karakter lainnya juga Frankie, Yes. Chopper, segala macam musisi, bro. Tetap ada ya Ada fungsinya, mereka tuh saling iya. membantu dan sepenting itu juga gitu. Nah makanya mereka disamaratakan di sini ya. Gue yakin nanti akan ada mainannya nih.
Wah, ini bagus sih. Iya. Ini mainannya begini pun Roger Rayleigh akrilik juga bagus. Benar. Karena kemarin yang terakhir color sprite yang kereta, iya kan ada kan tiba-tiba kereta tuh yang belum lama tuh udah ada kereta. Ini bagus banget. Bagus banget. Suka sih gua. Naminya cantik banget di sini dengan desain modern buat gua. Dia pakai topi bell, Belmer ya, menggambarkan Belmer kali ya. Dan bell itu juga bahasa Itali. Artinya? Cantik. Artinya cantik. Nah ini memang cantik banget ya. Ciao Bella. Ciao Bella. Bener ya? Iya benar. Ini cantik dia. Iya. Ini cantik banget sih. Dan cantik. Nami itu Oda tiap menggambar Nami selalu cantik. Dia pernah jadi yang gede tuh, yang lagi makan es krim. Cakep. Iya. Jadi Nami itu udah cewek utama di Naruto Bijirami ya Nami. Tapi gue bingung ya kenapa Nami di sini digambarin. Kan tadi gue mikir nih ya, ini kan sayap kedua sayap Raja Bajak Laut nih. Nami ini gue tadi memposisikan ini adalah navigator terbaik yang bisa membawa Luffy ke Laftel ya. Tapi kenapa tidak digambarkan logposnya Nami ya, tumben ya? Biasanya dia selalu gambar di sini ya. Lu lihat lirikannya dong. Iya. Sanji dan Zoro saling lihat-lihatan. Nami ngelirik Luffy. Ini hint, mohon maaf. Bu Hancock, Anda mundur dulu. Karena ternyata nanti ada yang mirip sama Bu Hancock di sini ya. Iya, ada yang mirip. Tapi terbalas. Benar. Jatuh cintanya ke orang yang tidak terduga. Nanti kita akan bahas. Tapi ke orang yang tidak tepat kali ya. Kalau Nami sama Luffy gimana menurut lu? Kalau ada romansnya ya? Kalau ada romansnya. Gue suka lagi. Kalau gue suka. Kalau gue dibandingkan. Kalau gue kru ini sebagai keluarga. Jadi memang Nami de facto de jure orang nomor 1 terdekat Luffy. Udah gak ada bisa lain. Ini sampai akhir cerita udah pasti dia kedekatan dengan Luffy paling nomor 1 lah. Udah gak ada yang ngalahin gitu kan. Karena gini. Tapi kalau untuk romance enggak. Gue ngelihatnya Luffy terlalu sayang ke siapa Nami. Pasangan romansnya Luffy? Romansnya Luffy ya. Kalau di sini. Ini kita berandai-andai. Iya, dia. Gue gak ngerti kalau Oda pada akhirnya akan menciptakan hubungan suami istri menikah nih ya. Iya. Tapi kalau romantic interest kan udah jelas tuh ya. Sebenarnya Luffy sama Hancock ditolak, ya kan. Zoro Hiyori dari pattern semuanya sama ditolak. Udin sama Sanji akhirnya ditolak juga ya. Kalau akhirnya jadi nikah gue nggak tahu sama siapa. Kalau gue kenapa memilih ini berandai-andai ya Nakama ya. Luffy dan Nami masih sama pendapat gue kayak waktu dulu. Iya. Hanya Nami yang bisa mengendalikan Luffy. Benar. Nami yang bisa ngatur Luffy, lu kesini. Dia yang bisa membentak Luffy kalau Luffy salah. Benar. Hancock terlalu memanjakan Luffy. Gak bisa. Dalam hubungan suami istri, istri itu harus bisa mengarahkan suaminya. Benar. Jadi Nami bisa mengarahkan Luffy. Iya. Dia bisa menentukan Luffy, lu harus kesini sebagai navigator. Benar. Ketika Luffy salah atau nggak bener dipukul sama dia, dipenjara sama Nami. Dengan alasan maksud gue Nami sosok yang bisa diturutin sama Luffy. Ketika Luffy nggak dapat jajan waktu di Water 7, dia diem doang, gue ada kasih jajan. Benar. Dia tidak memakai hak dia sebagai kapten. Mana duit gue? Tidak. Dia nurut sama Nami. Nurut banget langsung. Jadi cocok lah Nami sama Luffy kalau nikah. Oh kalau ada pola ya sebenarnya ya. Kalau Hancock tuh terlalu memanjakan. Nah bisa dan terlalu otoriter ya. Otoriter tuh Hancock tuh maunya Luffy sehat makanya ini apa segala macam yang ngatur. Tapi kalau pola nih, ini ngomongin pola, gue sebenarnya nggak setuju karena karakter yang malah memungkinkan justru karakter favorit gue. Dan gue nggak mau dia jadi pasangan Luffy. Karena enggak gini deh. Apa bagian dari Vivi yang lebih banyak diturutin sama Luffy selain minta maaf? Enggak, bukan itu, pola. Gue ngomongin dari pola. Dari pola. Karena Roger akhirnya tidak dapat pasangan yang dia suka di sini. Akhirnya dinikah, kan Goldie Roger. Dia menikah dengan wanita di Port Gas di Rouge. Lalu Joy Boy ini sudah ada koneksi dengan Nefertari De Lily sama-sama D. Jadi dari Roger sama D, wanita D, dan Joy Boy sama wanita D. Kalau Luffy itu adalah cermin dari Joy Boy dan Roger, harusnya kedua D bersatu gitu loh. Jadi sama-sama D wanitanya ini, makanya masuk. Kalau menurut pola nih, karena kayaknya Luffy cerminan Roger sama ini gitu kan. Dia menolak istilahnya Kuja, malah dapatnya di wanita di Port Gas de Rouge kan kayaknya bukan Kuja nih ya kan, gitu. Kalau gue nggak pola, gue berdasarkan realitas. Realitas yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Itu Roger kenapa mungkin nanti sama Rouge? Karena mungkin terus bisa mengendalikan dia. Kenapa? Kenapa Harald suka sama Ida? Karena Ida yang bisa mukul dia, Ida yang bisa ngatur dia. Benar.
kenapa akhirnya Senor Pink jatuh cinta dengan siapa namanya? Lucia apa? Senor Pink sama siapa nama bininya ya? Kok gue lupa sih? Gue juga lupa. Gue juga lupa namanya. Rolet. Yang buta kan? Iya. Siapa namanya? Senor Pink. Kok jadi lupa sih gue? Gue juga lupa namanya. Rolet ya? Bukan Rolet ya? Kayak bukan deh. Kayak ada gitu-gitunya deh. Namanya deh. Coba para nakama komen ya. Tiba-tiba komen. Siapa? Senor Pink istrinya? Kalau di itu nggak ada yang inget emang, nggak ada yang inget. Tiba-tiba gue lupa. Iya, nanti nakama komen deh namanya deh. Iya. Kita lanjut aja. Ya pokoknya maksud gue, karena si cewek ini Rusin. Oh iya. Rusian. Gue nggak bisa kalau nggak inget. Harus inget. Rusian. Oke, Rusian. Karena si Rusian ini dia bisa membuat akhirnya si Senor Pink jadi benar gitu hidupnya segala macam. Meskipun pada akhirnya dia masih bohong dan akhirnya kena dampaknya. Benar. Tapi lagi-lagi hanya wanita yang bisa mengendalikan pria yang bisa dinikah, yang layak dapat. Kalau plot wise gue setuju. Cuma kan lu juga nggak bisa menyampingkan pola karena kalau spread ini aja lagi ngomongin pola. Sanji polanya dia, ya kan? Zoro dari dia. Iya, berarti ada pola. Berarti makanya nggak apa-apa maksud gue. Kalau secara plot, Nami bisa masuk banget. Makanya maksud gue gitu. Nakama di sini mungkin Sanjil versi pola, gue versi pengalaman. Cuma gue gak mau karena karakter yang dari pola ini adalah karakter favorit Vivi Makoza. Iya, karena itu karakter favorit gue dan ketakutan Igaram adalah Vivi pengen jadi ratu bajak laut. Itu yang maksud gue cocok sama Luffy ke raja bajak laut gitu. Tapi gue gak mau karena Vivi karakter favorit gue, jadi kayak jangan sama Luffy lah gitu. Menurut gue Vivi Makoza sih. Tapi nggak tahu ya. Kalau menurut kalian gimana Nakama? Langsung aja kita bahas dulu di halaman pertama. Gue udah gak sabar. Ini kita nggak dikasih rentang waktunya ya? Enggak, kita balik pada ke masa flashback itu. Lagi ya. Nggak tahu berapa tahun yang lalu, tapi pada masa itu, lautan memiliki sosok idol. Oh, kami diserang bajak laut. Kenapa kalian tidak melawan balik? Dasar tidak berguna. Dia ngerasa diserang tapi ada love-nya di akhir. Yes. Nah, jadi itu. Kayak serang tapi enak-enak gimana gitu ya. Nah, pas gue baca ini, gue langsung inget. Langsung gue, Uja nih. Uja, ya gue juga langsung nangkap. Tapi siapa ya? Iya. Mereka merampas semua benda yang bisa dirampas. Para pria tidak berguna karena cewek-ceweknya juga kurang dandan di sini. Iya, betul. Soalnya mereka sangat kuat, tapi matanya love semua. Matanya semuanya love. Tapi nggak jadi batu, berarti belum ada yang punya kemampuan. Belum ada mero-mero ya. Belum ada mero-mero. Lantas kalian semua tidak berdaya di hadapan mereka, bagaimana kita akan hidup setelah ini? Iya. Mereka juga telah membuat angkatan laut pusing 7 keliling dalam narasi ya. Iya, nah angkatan lautnya juga love matanya nih ya, jatuh cinta. Mereka dikenal sebagai kelompok bajak laut Kuja. Mereka berasal dari negara wanita yang sangat jarang ditemukan di dunia ini. Dan kapalnya masih sama ya? Masih sama. Tidak berubah ya? Jadi ini bajak laut generasi sebenarnya. Sama kayak apa namanya? Elbaf. Generasi. Betul. Halaman kedua nih gue suka sih. Sekaligus merupakan kelompok bajak laut yang tangguh, anggun, dan hanya memiliki anggota perempuan. Baik saat tidur maupun terbangun, penampilanku selalu saja seperti ini. Benar. Kata seorang ratunya nih. Benar-benar memuakan. Apa sama sekali tidak ada cara untuk meninggalkan kecantikan ini? Wah, ternyata menariknya di sini adalah setiap ratu bajak laut itu berkuasa, semuanya sombong. Semuanya menunjukkan trait kesombongan ya. Semuanya pride dengan gua cantik. Iya. Gua cantik nih. Lu nggak bisa ngapa-ngapain sama gua. Tapi uniknya, sesombong ini pun semuanya tetap jatuh cinta ya. Iyalah. Nggak kayak, ngapain sih gitu kan. Karena beneran cantik. Beneran cantik sih memang. Yang bagus di sini adalah digambarkan cantik beneran. Cantik beneran. Dan kayaknya si Alvida tuh ngefans sama Kuja. Tapi dengan sosok dia yang gemuk waktu itu. Benar. Kan dia agak sombong tuh ya. Dia selalu bilang anak buahnya siapa yang paling cantik di sini, siapa yang paling kuat. Gua suka banget ketika nanti dalam flashback ini ada satu orang Alvida kecil ngelihat ini. Jadi kayak terinspirasi ya. Gitu. Jadi make sense ketika dia begitu di komik nomor 1. Betul. Dan tapi pas dia udah pengguna sube-sube, menurut gue itu udah kualifikasi untuk Kuja ya, udah cantik banget ya. Tapi curang cantiknya. Curang. Bahkan standarnya bisa lebih tinggi karena dia lembut banget ya kan. Licin. Sube licin gitu. Dan sosok yang cantik ini adalah Gloriosa, Ratu Amazon Lily, kapten kelompok bajak laut Kuja yang kelak dikenal sebagai Tetua Nyon. Nenek Nyon yang kita lihat
Cebol. Yang gag banget ya waktu dia nongol Gag. tuh kayaknya bener gag abis. Kayak buat unsur komedi ya. Dan dalam versi Eiichiro Oda dia adalah sosok tua dengan masa depan yang buruk. Buruk. Tuh. Jadi kan ada macam-macam ya. Ada yang cantik, tetap cantik, ada yang jadi aneh. Benar. Gara-gara apa? Kita akan bahas nanti ya. Tapi dia posenya tuh aduhai banget sih ini. Posenya bagus banget. Cantik. Ini harusnya ada action figurnya juga ya. Karena Nico Olvi aja tuh maknya Robin ada action figurnya. Oh, Jadi iya. di luar itu pun ada yang dari nggak tokoh utama pun Pasti ada lah, pasti buat, ada. ya kan. Ini posenya bagus. Bagus. menurut gua. Ini kayaknya Oda gambar ini biar dijadiin figur. Iya. Karena Margaret aja ada figurnya, gue punya Margaret. Dan Nakama setiap baju Ratu Kuja sama semua bajunya. Sama. Kostumnya sama. Betul. Kostum yang sangat pas di badan ini. Mm-mm. Gila. Ini perfect sih badannya. Perfect banget. Ya, Nona Gloriosa ada sungguh anggun. Manisnya keterlaluan banget sejatuh hati nih. Otakku terasa dibutakan oleh cahaya. Ah, kalau terlalu sering berdebar bisa copot jantung gue. Nah ini sampai ular juga ya, kena ya di sini ya. Jadi kayak tanpa terkecuali makhluk hidup kalau bisa ngelihat dan bisa berekspresi kayaknya semuanya udah kena nih ya sama efek kecantikan para Ratu Kuja ini. Itu. Karena sudah itu. Dan kita dikasih lihat di halaman selanjutnya ada sosok ini kayak Ran kalau di Kuja sebelumnya. Ada cowok yang suka nyatet, yang kayak dia nih Ran Iya, namanya. iya. Seinget gue ya kalau Iya. salah mohon maaf. Suka nyatet. Bukan suka nyatet, satu lagi ada tuh yang Siapa? ada lah yang rambutnya Ran lah. Coba kita cari nih. Ran, sambil baca deh. Yang ini. Nona Gloriosa, Anda menerima banyak surat penggemar. Tritoma yang di belakang sana itu tumpukan apa? Jadi dia nanya nih, dia udah dapat tumpukan banyak banget, tapi dia kayak nggak puas. Kok Nah, di belakang ini, masih nih. ada tumpukan yang lebih banyak. Mirip Ran ini. Iya, mirip. Nih, Benar-benar. ini di eranya Hancock ya tuh. Iya, Ran. tuh. Nah, terus akhirnya itu surat penggemar untuk Nona Sheki. Wah. Jumlahnya 100 kali lipat lebih banyak dari surat buat Gloriosa. Tritoma, kelak Hmm. menjadi Ratu Amazon Lily. Ini era sebelum Hancock ya. Era sebelum Hancock. Nah, ternyata Tritoma ya. Tritoma. Bukan Toritoma. Awal di SBS Toritoma ya? Toritoma karena penulisan katakannya Toritoma. Ah. Tapi pasti kan ini dari bahasa Inggrisnya gitu. Kalau Oda tetap ngomongnya Toritoma. Dari awal Toritoma muncul, Toritoma lah ya. Kita Iya. bahasnya Tritoma atau Toritoma Iya, muncul. sama aja ya, sama aja. Di SBS waktu itu, kita langsung berteori. Iya. Gua bilang itu emaknya Luffy. Emaknya. Potensi ibunya Luffy paling besar adalah dia. Iya. Kenapa? Alasannya karena Kuma nggak ada alasan ke Kuja. Ke Kuja ya, mentalin Luffy ke Kuja. Betul. Gitu. Kalau aja Hancock jatuh cinta sama Luffy, bukan hal yang nggak mungkin ada ratu sebelumnya yang jatuh cinta dengan bapaknya, Benar, Dragon. benar. Dan dari senyumnya, dia digambarkan dia masih kecil ya. Iya. Dari senyumnya udah Luffy banget. Mm. Ini Luffy yang ke siapa namanya? Ya, yang apa? pakai ini, Yang Kibidango. Oh, Tama. Otama. Oh, Tama. Dia pas senyum kan gini. Mirip banget. Senyum- kayak gini. senyum bahagianya mirip Senyum Luffy. bahagianya sangat apa ya? Tulus ya. Tulus. Banget. Entah kenapa ini harapan gue ya. Iya, Toritoma tuh potensi gede. Karena dia meninggal karena Sakit. sakit, jatuh cinta. Jadi kalaupun bener Iya. Toritoma oke sih. Benar-benar. Gue sebenarnya ada pola yang nguatin ini loh sebenarnya. Apa tuh? Mau sempat dibahas dikit nggak? Dikit boleh dikit. Dikit ya. Jadi ini chapternya kan 1156. Ya. Oh 56. Gue rawasinya tuh Luffy. 56, ya kan? bener. Kalau gue spesialis pola nih ya, gue jelasin pola. 1156 ini Luffy, Iya. gitu kan. 2 rambutnya hitam. Iya. 3 Tritoma ini adalah nama bunga seperti nama karakter-karakter lain kan. Lo tau nggak Tritoma itu bunganya seperti apa? Biar gue tunjukkan ke Boleh, lo. boleh. Biar lu bakal Kita tunjukin ke Nakama juga ya. Iya, nanti Atau Nakama sambil Google aja sambil Tritoma. Google ya. Nih. Kita lihat 1156 kan Gomu ya. Gomu. Nomornya Luffy ya. Tritoma flower ya. Iya. Kita cek. Oh. Ini warna color scheme-nya siapa? Luffy banget merah dan Iya, kuning. Selain baju merah dan kuning, topi jeraminya Luffy juga merah dan kuning. Jadi Gila. topi dan baju Udah fix. sama. Fix. Terus ya satu lagi nih. Di teori sebelumnya gue kan, kalau pakai pola, kalau si Zoro ibunya adalah Terra, tanah, Sora. tanah gitu kan. Apa namanya kalau si Sanji Sora kan Sanji langit. Iya. Kalau Zoro itu bumi.
Gue kan tadinya nyari yang tengah-tengah antara langit dan bumi ini, apa nih kalau di science? Yang belakangnya juga harus Ra, karena Terra sama Sora. Gitu kan. Gue tadi ngeceknya Aurora. Iya, Aurora betul bilangnya. Terus gue cari, tapi ini Tritoma belakangnya mah. Terus gue cari spesies. Tritoma pasti punya banyak spesies dong. Ternyata ada yang namanya multiflora. Dan lihat lagi ya. Apa tuh? Multiflora? Iya, Tritoma multiflora. Lu lihat bentuknya seperti tangan Luffy yang memanjang. Wah, udah sih, fix. Nggak fix sih. Iya. 80% deh. Ada. Dengan dukungan ini. Iya. Kita akan mengibarkan statement kalau Tritoma adalah ibunya Luffy. Mohon maaf, krokodil. Tapi masih 20% krokodil. Lu tau gak, ada yang berteori kayak gini. Apa? Tritoma itu krokodil. Anjir! Gila banget kan, jadi dia gak mati, jadi dia jadi krokodil. Jadi dia disuntik hormon jadi krokodil. Orang gila, orang gila. Iya, itu orang gila mana. Tapi kalau bener itu, keren. Eiichiro Oda. Mantap. Sinting sih, nggak mantap. Nggak sih, gue pengen dia mati aja ya. Mati aja lah. Ya, gitu. Gila Jangan kali. jadi krokodil gitu. Kalau jadi enggak, karena krokodil emaknya Luffy, enggak sih. Karena si Ivankov pun nggak tahu ya. Luffy itu Naked Dragon. Iya. Oh ya satu lagi, sebelum gue lupa, nambahin pola. Tritoma ini adalah bunga dari Afrika dan Joy Boy nikah genderangnya dari Afrika. Ini adalah bunga. Dan Afrika. tadi inget Nakama gambarnya itu ada merah kuning, kalau dicampur Betul jadi apa? Sekali. Jadi oranye sama seperti nano kulit jeruk dan asam Jawa. Masih ada nih. Ini masih ada nih. Nano emang udah One Piece banget lah pokoknya. Warnanya udah oranye. Bener-bener rame rasanya, sama kayak surat ini rame banget. Nah tapi yang didapat Sheki 100 kali lebih banyak daripada yang Gloriosa dapatkan. Yang gue pertanyakan. Sheki sudah tua, cantik, rambutnya bondol. Ketemu pertama kali Sabaody sambil nyekek orang. Shaki Shiprobek namanya. Gue ingat banget kalau di komik Alex waktu itu. Kita lihat dia muda, karena belum pernah lihat mudanya kayak gimana. Jujur gue penasaran. Nah, nanti ada ya. Nanti ada. Waktu itu, mungkin Nakama juga udah ngeliat ya. Padahal aku kaptennya, kenapa suratnya lebih banyak? Wah, ekspresinya kayak permata es, pokoknya banyak yang idol ya. Benar, sosok idol pada masa itu, yang kecantikannya bahkan melampaui Gloriosa adalah Sakuyaku. Wah, ini fakta ya, melampaui. Ini udah konfirmasi dari Oda. Ini udah narator, bukan opini lagi. Bukan opini ya. Sang wakil kapten, Sakuyaku, atau Saki. Kapten, di depan ada kapal musuh. Wah itu kan, nah kita lihat ini ekspresinya kayak buah Hancock ketika ngelihat Luffy. Ternyata dia jatuh cinta dengan Roger. Benar. Dan gilanya, Roger dia pengen nyerang Kuja. Gue pikir kenapa? Roger di sini Roger, kulangi di sini Roger. Sebaiknya kalian menyerah kelompok bajak laut Kuja. Gue pikir anjir ada apa nih? Benar. Gue awalnya gitu pas baca. Pas di bawah. Sama maksud gue, urgensinya apa? Kepentingannya apa? Ternyata konyol banget. Hari ini aku akan merebut Sakuyaku, wakil kapten kalian. Ini agak gila ya. Ini lumayan bikin kepala gue puyeng saat ternyata sang raja bajak laut seperti ini. Gue sih gini, Nakama ya. Gue mengira, gue tau lah Roger ini kayak Luffy lah, ceria dan lain-lain. Tapi perbedaannya mungkin di cinta, karena dia akhirnya menikah dengan Rouge. Podcast dari Rouge. Gue pikir akan ada pertemuan romantis kayak Oden dan Toki. Setia dengan satu pasangan. Betul. Ternyata pada masanya, nah lagi-lagi seperti yang gue bilang di episode lalu, bajak laut itu bandel. Rox bandel, suka cewek banyak. Bajak laut kayak gitu. Ternyata dia tergila-gila dengan Sheki. Dia adalah cowok normal, beda kayak Luffy yang nggak peduli dengan buah Hancock. Di sini posisi buah Hancock tuh seperti Gloriosa. Roger lu bener-bener keras kepala ya, padahal lu udah bikin gue jatuh hati. Ayo rebut dia, wow. Tiba-tiba ditendang. Siapa yang mau lu rebut? Jebret. Muka Roger. Ukurannya sama ya? Sama kapalnya. Ukuran kapalnya sama. Dan lu perhatiin dari awal Nakama. Dia wajahnya terus memerah. Dia ini teriakannya lebih kenceng ketika ada Gloriosa. Seseorang berkata bahwa setiap tinju dan tendangan Sakuyaku bisa disamakan dengan sebuah godaan. Semua kru Roger, hampir semua ya. Matanya love ya, apalagi Gaban. Bahkan Gaban pun pernah jatuh cinta sama ini ya, sampai akhirnya ke replay ya. Wah, teriakan lebih dahsyat. Ini bunga untukmu, terimalah pemberianku. Tidak terima pemberian. Ini kerennya Roger ya. Ini kerennya Roger. Lu tau nggak vibes-nya kayak apa?
Apa tuh? Krunya Foxy. Oh iya, benar. Yang ketika dia kepedean, pengen dipilih sama Luffy. Benar. Jangan-jangan gua. Dia bilang, Jangan-jangan gua. enggak, itu sudah pasti aku. Itu komedi terbaik buat aku gua. meninggalkan, iya sumpah Anjir, lu. Kayak, yang akhirnya dia milih Chopper sama Robin kan? Dan yang kayak gitu yang kepedean yang mukanya jelek-jelek Iya, anjir. yang jelek banget, Yang bener. lu siapa? Iya, anjir. Ya, sudah pasti dia memilihku, gitu kan? Aduh, aku harus bilang apa ya ke Iya, teman-teman? Gue inget banget, diingetin lagi. Itu Waktu dia backfight ya. Itu lucu banget, sumpah. Di hadapannya semua bunga bakalan layu. Gila. Burung akan lupa caranya berkicau. Dan semua orang akan mulai bertikai. Iya. Tapi ini ada satu yang unik deh, mukanya kayak Douglas Ballet ya. Iya. Tapi itu nggak ada. Nggak ada. Dia nggak canon. Burung lupa berkicau. Jangan berani menyentuh Sheki. Oh, hai Gaban. Dia ngomong Gaban doang. Iya. Begitu dia menyebut nama aku, kekuatanku langsung gila. Dia ini kayaknya Roger dan kelompoknya datang cuma buat ngeliat Sheki doang. Gila ya, parah. Gila, secantik itu Sheki. Lama tak jumpa Roger, beraninya kau menyerang Gaban. Lu perhatiin, kakinya Roger sempoyongan. Jadi, goyang itu ya, itu kakinya ada hiung tuh ada. Mereka ini gemeteran dan tidak pernah mengeluarkan kemampuan maksimal ketika menyerang Kuja. Karena ya udah pengen kayak berantem iseng aja, ngerti gak? Bener. Soalnya gue sama sih kayak ngeliat ke Sanji ke lawan perempuan. Sebenarnya dia mampu, tapi emang dia kayak gak mau nyerang, jadinya kayak gak bisa full, kakinya jadi lemes atau gimana gitu kan. Nah ini tuh kayak menggambarkan posisi Hancock di era ini dengan generasi bajak laut yang ada. Kan kita cuma jarang dapat itu ya. Jarang banget. Porsi ketika Hancock berantem dilihatin bajak laut lain gitu. Jarang banget. Secantik itu Sheki. Gue masih penasaran, cakep apa sih? Tadi masih setengah kan? Setengah. Gayanya kayak Sanji waktu ini di Whole Cake Island. Anjir, ditendang sama Sheki. Gue yakin Roger gak kesakitan tapi dia benjol. Lagi-lagi di Power of Love. Matanya love gak sih, gila banget. Sialan, aku suka padamu, Shakuyaku. Dan digodain. Aku juga menyukai Roger di flirting sama dia. Sialan ya, digodain. Dipegang, terus mukanya masih merah. Para petarung paling tangguh sekalipun tak akan berdaya di hadapan kecantikannya. Gila. Terus dipegang, disenderin ke tembok. Oh my god. Dipegang dagunya. Gila itu cakep banget, cantik banget, parah, sambil ngerokok lagi, gila. Gua Hancock gak ada apa-apanya, ini bagus banget. Buat gua semua cewek di One Piece gak ada apa-apanya. Gua PP Twitter gua ganti dia langsung. Oke, mantap banget. Terus gue suka masih ada ininya loh, sayapnya yang dia pakai di pas tua nih, rambut gondol. Lucu banget. Rambutnya panjang. Tapi aku tidak akan menjadi milik siapapun. Gila, matanya sayu. Iya. Alisnya tegas, bibirnya tebel, seksi, eksotis. Buset dah. Meskipun akhirnya dia bohong ya, dia bilang tidak bisa menjadi milik siapapun. Dia angkut semua harta milik mereka. Rasanya batinku langsung terpuaskan. Roger masih dark nih. Ini kayak Hancock ke ini ya. Iya, tapi mukanya jelek banget ya. Iya. Ini kayak Hancock ke Luffy. Gue suka sama lu terus. Iya, Mikir. Gue jadi gak bisa ngeliat Shaki nih. Parah. Ini akhirnya nakama. Dan gemeteran loh. Ini akhirnya mungkin teori konspirasi banyak nakama ya. Kayaknya ketika cewek atau seseorang jadi jelek di masa depan, karena dia ditolak cintanya. Benar. Dia kan jadi cebol. Iya. Ditolak cintanya feeling gue. Benar. Jadi cebol. Bu Enku kalau ditolak Luffy akan jadi cebol juga dia. Nah kayaknya si Buckingham Stussy itu ditolak Whitebird ya. Bener. Jelas banget. Makanya jadi Miss Buckingham tuh jelek banget. Jelek banget tuanya, gila. Jelek banget. Stussy mah cantik banget. Stussy cantik banget. Dan sejauh ini hanya Stussy yang masih terselamatkan ya dari penolakan bener. Ini ya. Kalau Big Mom, Sheki kok Stussy. Sheki. Kalau Big Mom, dia itu nggak jadi jelek. Dia jadi balik ke muda awal. Dan dia nggak ditolak cinta siapapun. Iya, karena dia malah kebanyakan cowok. Dia kebanyakan cowok dan ini secara alami juga tubuh wanita kalau melahirkan banyak banget juga nggak bisa balik ke tubuh normal gitu kan. Iya, setuju. Oh, sama Shinobu juga tuh. Kayak ditolak seseorang tuh. Shinobu benar. Siapa ya? Kira-kira Shinobu ditolak siapa ya? Shinobu ditolak. Dia jatuh cinta sama Oden nggak? Dia pasti mengidolakan ya, tapi kalau cinta nggak tahu. Kayaknya ditolak. Jadi kayaknya kalau ditolak seseorang, itu jadi aneh. Oke. Untuk cewek ya. Oke. Kan neneknya jadi gak jelas banget aja. Neneknya Buckingham. Di sini perfect banget.
Wakil kapten kelompok bajak laut Kuja, Sakuyaku. Iya. Dia perfect, cantik pakai jubah. Aduh, gila Bu Hancock, mohon maaf. Untuk semua cewek. Mohon maaf, minggir dulu ya. Nih saingan Nami, mohon maaf. Gila bagus banget ini. Aduh, cantiknya. Cantik banget. Ini pasti wangi banget ini. Wangi-wangi. Gila. Paling cantik ini. Udah ini nomor 1 sih paling cantik. Dan gilanya Roger adalah dia disukain sama Gloriosa. Iya. Yang saat ini cantik juga. Cantik juga. Tapi di reject karena Dan Ratu Sheki. Kuja. Ratu Kuja. Dia memilih Roach. Ada apa? Benar. Padahal dari secara looks nggak begitu beda. Nggak gitu beda. Maksud gua, kenapa lu memilih Roach? Mirip juga sama Gloriosa ya. Iya, nggak jauh mirip. Ya. Bahkan menurut gua Kecuali dia maksain ini lah ya. Maksain ini sampai dapat gitu kan. Bahkan menurut gua cantikan Gloriosa. Sama Gloriosa kayaknya. Terus di sini kita lihat ya nakama ya. Iya. Pasti berat bagimu ya Ray. Iya, kapal ini isinya orang goblok semua tadi. Terus dikedipin. Inilah cewek tuh gak suka dikejar. Iya. Diemin aja. Diemin aja. Dia akan suka. Oh ya, ada satu hal yang Sama Ray Lex sukanya anjir. ada lost in translation di sini. Kalau versi bahasa Jepang, ternyata si Sheki ini ngomong ke Roger dan Giaban itu hanya dengan nama. Sedangkan kalau di Ray ini harusnya ada San-nya, Ray-san. Jadi dia emang dari awal seperti menaruh hormat atau entah suka entah apa ya dari awal ya. Karena dari semuanya cuman Ray Lex doang yang tidak godain. Iya. Dia kayak Zoro. Bener-bener. In bahasa Indonesia kadang kita tambahin Bang atau Mas gak sih? Kayak pernah deh ada. Abang itu ke Bang ada ya? itu Frankie. Itu Frankie kan ada kan? Ini harusnya tambahin dong. Soalnya dia beda nih di sini harusnya Ray-sang. Tapi ini kayaknya Tuh. nunjukin versinya Indonesia adalah ya dia panggil Ray doang. Ray doang. Panggilan ya. akrab. Panggilan akrab. Kan yang lain dipanggilnya Gaban, Iya, Roger, dan lain-lain. bener. Versi Ray doang potongan ya dari Rayleigh gitu. Gua inget scene dimana Nico Robin baru bergabung. Iya. Ketika baru bergabung dengan Mugiwara, kan pada konyol semua kan? Iya. Konyol semua. Seru ya, terus Seru banget. persis kayak Zoro. Zoro ke Kayak Robin. ke Robin. Mm-mm. Apa sih apa yang direncanakan ya? Apa yang dia pikirkan Apakah gitu ya? itu tanda-tanda Robin sama Zoro? Wah. Tapi menarik ya, ini cantik banget. Bener. Sakuyaku, sudah. Nah, balik lagi ke Roach. Tadi sedikit, maksud gua, Gak beda jauh gue sama jadi, Gloriosa kan? Gue jadi penasaran Gak beda jauh sama Gloriosa. apa yang membuat akhirnya Roger jatuh cinta kepada Roach. Karena nakama, untuk jatuh cinta ke seseorang tuh lagi-lagi ya, bukan hanya looks-nya, bukan hanya cantik atau ganteng, tapi balik ke sifatnya. Betul. Rasa nyaman, nyambung, diajak ngobrol, pasti semuanya ke situ deh. Iya. Apakah Roach menemukan dan menyelamatkan Roger atau Iya, apa, benar. gitu-gitunya tuh. Benar. Kayaknya dia nih Roger ke Seki cuma nafsu doang. Nafsu semata ya. Karena dan Seki tahu lu cuma pada nafsu doang sama gua. Nah, dia juga gak mau ya jadinya ya. Benar. Emang cakep banget sih. Gila. Mana ya yang dia senyum cakep ya? Di bawah ya? Oh, di bawah. Di bawah tadi. Ntar ada ya? Oh, di bawah lagi ntar. Nona Gloriosa ada kapal angkatan laut mendekat, angkut barangnya lebih cepat lagi, jangan sampai ada yang tertinggal meski sepotong roti. Gila ini kejam sih menurut gue. Nah ini bajak laut nih, Kuja bajak laut banget. Jadi dia udah bertempur tadi sama Roger Pirates, menang, diganggu, diintervensi sama Maris, dia kabur duluan malah. Dia yang ngadepin si Roger, tapi udah dimalingin. Barang-barangnya udah dibajak. Dan tapi mereka tetap dipoto biar Iya. dijual. Ya untung juga ya, untung juga. Harganya mahal. Harganya mahal. Bounty poster atau foto-foto dari cantik-cantik ini mahal. Pasti itu ditanya di SBS, siapa yang moto? Hasilnya seperti apa? Pasti ada nih. Iya, benar. Kita juga harus pergi dari sini, bersiap untuk Roger itu kapal guard. Nah, ini lagi-lagi nunjukin kalau Roger dan Ace sama. Iya. Mereka punya keegoisan yang sama. Ketika mau kabur, tiba-tiba lupakan kata-kataku barusan. Semua awak, ayo habisi mereka. Gila. Kita dikasih lihat Prime Guard. Pada akhirnya ya, Prime Guard. Gue merinding pas ini. Benar. Roger tuh Ace banget ya. Ace sangat Ace. Ini Luffy banget nih. Luffy versus Ace nih. Bajak laut Golden Roger, kelak dikenal sebagai Raja Bajak Laut sekaligus ayah dari Ace. Laksana nama dia markas pusat Angkatan Laut Monkey D. Garp. Kelak dikenal sebagai pahlawan Angkatan Laut sekaligus kakek dari Luffy. Sampai sekarang posisinya nggak berubah, tetap Laksamana sama dia. Tetap. Karena dia bisa bebas di tahap ini. Benar. Sama, ini banyak teori nggak jelas nih. Kenapa dia nggak dikenalin sebagai ayah dari Dragon? Apakah jangan-jangan Dragon bukan anaknya? Mohon maaf, Luffy tokoh utama. Jadi difokuskan ke Luffy. Luffy aja. Ngapain panjang-panjang? Benar. Nanti mungkin ada Dragon muncul baru bapak dari Luffy Iya. gitu. Benar. Nah, ini gue suka banget. Dia megang meriam, mengingatkan gue tentang perpisahan Luffy di Enies Lobby. Di Water Seven. Iya. Kakek takut kamu dimakan ikan. Dilemparin ya.
Ini dia bilang udah cukup lemah. Nah ini kita dikasih lihat versi kuatnya seperti Ini apa. versi prime-nya ya. Ingat ya nakama, Roger versi bajak laut yang belum menjadi raja bajak laut. Dia masih dalam proses pelayaran. Benar. Sedangkan Garp dalam posisi dia sudah menjadi prime, udah kuat banget nih. Udah prime. Gila, dia gak makan buah iblis dua-duanya. Jadi secara ini asumsi gue ya, nggak secara dua-duanya. teknis Garp di sini unggul ya harusnya ya, karena Iya. dia udah jadi laksamana, sedangkan si Roger ini belum dapat title Raja Bajak Laut. Meteor Fish, ini jurusnya Roger ya, Iya. Aramitama. Wow, apa tuh gak dikasih lihat ya? Iya, Gak gue sangka Garp akan muncul di kapal seperti ini, dia kabur. iya. Garp, Roger, ini kayak Naruto, Sasuke. Aramitama kayak itunya ini deh, Siapa? Shakumon, Digimon. Coba, Shakumon Aramitama. ada? Lu tau Digimonnya ini gak? Ini Oh. judul Aneh tuh banget. Aramitama bener jurusnya. Nah, Ah. tapi kalau di Digimon ini Laser. katanya keluar laser. Ini apaan kan? Pedang kali ya? Ini pedang, iya ya. Mungkin gak dikasih lihat karena Aramitama nggak dikasih lihat. Maksud laser? Serem banget. jangan dia pemakan buah pika-pika. Anjir, Nggak mungkin sih. bener-bener. Enggak. Iya. Jangan buahnya yang makan pika-pika. Enggak ya? Enggak ya. lagi, anjir. Laser soalnya Aramitama di sini Yang nih, gila. kayak gini nih Aramitama nih. Iya, laser kuning ya? Tuh, laser, heeh. Laser Kizaru ya? Iya. Ini kita lihat. Ini adegan gila banget, epic banget nih. Kayaknya ada mainan juga. Pasti ada ini. Garp dengan kekuatan penuh nonjok Roger. Roger dengan kemampuan penuh juga pengen nebas ya. Ini nebas Oke. pakai punggung pedang gak sih? Kayak nebas tapi saking kuatnya Garp gak ketebas ya? Nggak ketebas kayaknya Gila. kena ya. Soalnya nggak mungkin main-main lah. Ini kan udah berhadapan di laut gitu kan. Masa masih nahan-nahan Sekuat itu loh. squad itu. Dan Haki sekuat itu ya. Dia bisa nahan. Ini berarti Haki Class ya. Kita harus mengingat Vergo. Vergo tuh dengan kemampuan Haki doang. Dia bisa menahan serangan pukulan. Betul. Tajam dan lain-lain tuh bisa ditahan Iya. pakai Haki doang. Betul. Semakin kuat Hakinya, semakin kuat juga tubuhnya, Busosokunya. Defense-nya, Busosoku tuh kan benar. armor ya. Armor. Berarti Busosokunya Garp gila kuatnya nih. Gila banget. Tuh. Karena ditebas Roger nggak mempan. Terus banyak yang kecewa. Gue kecewa Roger nggak sekuat itu. Oke. Lu harus tahu Garp sekuat itu pada Garp masanya. ini prime. Dan Garp aja dengan kondisi yang tua, dia bisa bikin ketar-ketir Kurohige satu pulau loh. Dia gurunya Aokiji gak tuh? Lu Bayangin. makanya gue bilang jangan baca aja dari sininya aja. Iya. Aduh. Tapi ini langit nggak terbelah ya? Enggak. terbelah ya di sini. Mungkin nggak digambarkan Nggak juga. digambarkan ya? Kalau yang di sini terbelah nggak? Coba. Yang enggak ya? Belum, kan dia digambarkan. Meteor Ini di baru sini. Meteor Face sama Aramitama ya. Gue suka nggak digambarkan, kenapa? Karena dia Digambarkan. fokusnya di dua gede ini. Iya. Kan biasanya kalau lagi Bagusan gini sih. Iya. Karena kalau langit terbelah kecil banget. Kecil. Nggak kelihatan. kayak Roger Wah, sama gila, kayak gini sih. Newgate kecil. Ini kan fokus nih gede nih. Benar. Bonyoknya kelihatan dan kayaknya pengen fokus ke si Roger nih nggak bisa si Garp nggak bisa ditebas nih. Iya. Tapi dia berdarah Iya, benar. mulutnya. Mulutnya berdarah. Roger, Tapi Garp. kalau dampak kayaknya Roger yang lebih dapat luka parah ya di Iya, sini iya, ya. iya. Roger, Garp, serta Rox, ini adalah masa saat ketiga tokoh yang nantinya dianggap sebagai legenda pada zaman kejayaan bajak laut. Wah. Saling terlibat dalam pertikaian sengit di tengah masa muda mereka. Masa muda nggak tuh? Gue jadi penasaran eranya Roger tuh emang segila ini ya. Terima kasih Eiichiro Oda karena telah menggambarkan era keemasan Golden Roger. Betul. Beserta Padahal ini era bajak laut sebelum- yang lain ya? Iya, era sebelum bajak laut jaya ya. Iya. Dia sudah duluan seru-seruan gitu kan. Bajak laut sudah ada tapi tidak Sudah ada, terkoordinir tapi kayak iya, sekarang ya. Bukan, karena kan statement dia terakhir yang membuat era bajak laut itu jaya. Karena ada tujuannya gara-gara Ada Roger. tujuannya, gitu. Kakak bertahan nih. Nona Gloriosa dia pingsan. Di sisi lain kelompok bajak laut Kuja juga begitu terkenal hingga turut menjadi bagian yang tidak terlupakan dalam sejarah pada masa ini. Poster buronan para wanita yang menjadi sosok idol bagi pria-pria bengis ini dapat dijual Dijual dengan dengan harga harga tinggi gak tuh bounty poster. Penguntitan dan pengambilan foto diem-diem udah Menjadi makanan sehari-hari. sehari-hari. Kakak bertahanlah, dadaku sesak. Nah ini Hancock banget ya waktu lemes sama Luffy. Aduh sakit banget ini. Mereka berdua sungguh anggun. Makanya dia sangat keras ke Hancock kayak lu, dia gak suka sama lu, dia gak suka sama lu. Udah dijelasin. Karena dia punya pengalaman dia yang sama. tahu, benar kan? Pengalaman adalah guru terbaik. Sebenarnya Gloriosa baik tuh ke Hancock ya. Gue udah tahu, gue udah pernah ada di posisi lu gak denger gitu. Ntar lu jadi cebol kayak gue ya. Iya. Ini gue ke distract banget sama Dicon. panel ini. Ini panel nakama wallpaper profil picture gue di Twitter Lu ini. pakai ini sekarang? Iya. Cus, cakep banget ini. Ini udah cantik. Aduh. Terlalu cantik buat gue. Iya. Rambutnya keriting. Aduh bagus banget deh. Aduh, perfect.
Aduh. Ketenaran Shekuyaku yang nanti dijuluki sebagai mas sayangnya dia akan jadi ini anaknya presiden, Maharani. Maharani bajak laut. Beda ya. Maharani tuh ini gue sempet baca waktu itu ya. Maharani itu versi perempuan dari Laksamana. Gitu. Maksudnya Maharani tuh kecantikan lah. Perempuan cantik yang kuat lah. Iya benar. Jadi kalau laki itu Laksamana, kalau perempuan tuh Maharani gitu loh ininya tuh. Tingkatan tinggi gitu loh dia tuh. Dan Shekuyaku atau Sheki melesat kecantikan itu hingga jauh melampaui segala hal yang ada di dunia ini. Jadi kayak tingkat tertinggi dari sejarah Kuja dipegang oleh Sheki. Masih gue rasa sampai sekarang. Sampai sekarang. Maksud gue rasa Hancock masih kalah deh kalau di ini ya. Kayaknya eranya sekarang adalah Sheki itu dari semua Kuja yang pernah berkuasa, Sheki itu nomor 1. Masih tetap nomor 1. Top tier dia. Iya. Meskipun ada Hancock ya. Iya, Hancock tuh cantik tapi ya udah. Nggak seksi ini. Nggak kayak gini, nggak tahu kenapa cakep banget. Nggak apa ya? Ini tuh bikin nafsu juga loh. Iya. Kalau versi nyata ya. Iya. Roger ngeliat dia, ini iya sih cantik banget. Apa ya? Seks appeal-nya tinggi. Seks appeal-nya tinggi. Sensual dia. Sensual. Tuh. Sama kayak Violet. Violet, betul sekali. Jarang loh karakter yang punya sensual tinggi. Yes. Bener, Violet. Nami tuh sensualnya tinggi. Nami tuh lebih ke enggak sih. Nami lebih sensual kalau lagi dijepret-jepret begini yang di foto-foto itu. Ini tuh kayak lu jalan tuh suka. Iya. Ngerti gak sih? Ada beberapa cewek atau cowok yang lu biasa aja tapi seks appeal lu tinggi. Bener. Jadi orang pengen sama lu gitu. Karismatik tapi charmnya itu seks appeal gitu ya. Yang nongol tuh bukan kewibawaan bukan, tapi seks appeal. Sensual deh pokoknya. Kalau di GTA seks appeal tinggi itu gampang tuh kalau klakson. Masuk-masuk. Iya gampang. Gue selalu naikin seks appeal. Ya, oke, gitu. Bener-bener gampang ya. Lanjut ya, ini cantik banget ya. Cantik banget. Gila. Balik lagi karena ini sebenarnya ini kan flashbackception ya. Flashback yang ditunggangi flashback. Nah, ini balik ke flashback awal. Balik ke Elbap. Ini flashbacknya Harold nih. Sebenarnya ini kayak bukan flashback awal, tapi kayak pada masa ini kayak ini loh. Kayak Egghead. Ada Garp. Iya. Jadi kayak mungkin masanya sama ya. Gak beda jauh tapi di pulau yang lain gitu. Tapi fokusnya ke siapa gitu. Makanya sekarang fokus Elbap. Iya, makanya berterima kasih gue sama Oda Sensei karena tetap menggambarkan eranya Roger di tengah-tengah flashbacknya Rox. Terima kasih banyak. Karena kita butuh juga ya. Meskipun iya flashbacknya Harold dan Loki bagus. Tapi kita butuh juga di tempat lain gitu. Kapal kami terbalik dan Loki tenggelam. Sejujurnya aku sempat ragu untuk menyelamatkannya atau tidak. Apa sekarang kau sudah paham betapa buruknya kelakuan Loki selama meninggalkan negara ini? Meninggalkan lu ninggalin negara ini? Akhirnya kayak dijeblakin ya. Nih, lu selama ini nggak tahu anak lu kayak gimana gitu kan. Ini dikasih tahu gitu kan. Harold minta maaf. Ini komisnya udah mulai mirip Shirohige ya, lebih masih hitam. Rambutnya juga beda. Rambutnya udah beda. Bentar lagi botak nih berarti ya. Kerenan pas muda ya? Kerenan pas muda. Tuh. Terima kasih kau telah menyelamatkannya. Rocky bertahanlah. Tapi fair ya, minta maaf. Tapi tetap sayang sama Loki juga gitu. Diomelin sama Ida, lu harusnya langsung nyelamatin tanpa pikir panjang. Emangnya lu mau tanggung jawab kalau dia mati? Gila Ida. Respect. Karena ketika menyelamatkan, kayak Sanji tuh nggak peduli musuh atau temen. Iya. Saat ada orang butuh dikasih makan, makan dulu. Kelaparan kasih makan dulu, benar. Besok lu jadi jahat sama gua, baru lu gua hajar selama lu udah kenyang. Gue selamatin dulu, kasih makan. Setiap orang punya keadilannya berbeda-beda. Iya, tapi tetap ya nomor 1 paling cantik Sheki, paling baik Ida. Paling baik Ida. Ida tuh, Ida juga punya pesonanya sendiri ya? Punya pesona sendiri, benar-benar. Tapi Ida memang Loki sudah salah karena sudah menaiki kapal tanpa izin. Fair ya, Harold tuh fair tau. Dia tetap ngomelin. Lantas kenapa kalau dia sampai mengabaikan Loki, aku bersumpah akan menenggelamkannya di laut sampai 100 kali. Gila Ida. Loki kayak baik banget. Siapa juga minta diselamatin. Iya. Kayak Loki. Terus marah emang bikin kesel gitu, kata si pelautnya. Ibumu sudah tiada dan ayahmu sangat buruk. Ini bisa jadi loh. Sibuk, bukan sangat buruk. Sorry, sangat sibuk. Sangat sibuk. Nah, kamu bisa jadi loh karakter angkatan laut yang tidak penting ini bisa jadi penentu dia penyebar fitnah ini. Iya. Bisa. Semua punya potensi sih untuk jadi penabuh genderang perang ya. Iya. Bisa nih dia nih. Fitnah kalau Loki jahat. Betul. Kita kan nggak tahu ya. Lagi pula pelaut itu kan bisa kemana-mana, ya kan? Bisa menyebarkan. Karena tiba-tiba banget dari pelaut. Ibumu sudah tiada dan ayahmu sangat sibuk. Sorry ya, kamu tadi salah baca. Kau pasti kesepian ya Loki. Diam nenek tua, anjir. Ya ampun. Lu mau tinggal di rumah gua. Siapa yang sudi? Wah. Ida tuh gila sih baiknya. Dimaki-maki kan. Ida lu pura-pura jaga jadi pengen ibu gua biar dapat semuanya kan, tidak dikasih kan. Mencari harta gua kan. Iya. Dimarahin sama si Hajrudin. Berani-berani lu gitu. Loki harus bedain mana yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Coba minta maaf. Bagaimana perasaan Ida? Iya. Waktu dia nggak peduli. Ini gemes banget, gemes. Gemas.
Ida ini tahu Loki masih anak-anak. Makanya kayak ya udahlah nggak apa-apa masih anak-anak. Ini nih yang biasanya kalau ada anak kecil di mall ngambil kentang atau mukul kita, ih jangan gitu, gemes. Nggak boleh gitu. Kadang dimanjain terlalu berlebihan juga nggak baik sebenarnya. Benar. Ida kau terlalu memanjakan mereka. Gitu. Aku benci Loki. Gue gak suka Bibi Ida dihina kayak gitu. Oh ini ada ini ya, namanya Mato. Ada Mato keponakan. Muncul gak di yang era sekarang? Gue lupa deh. Gue juga lupa Mato itu siapa Gue lupa ya. namanya. Gue juga lupa Mato itu siapa. Gue sudah muak dengan negara ini. Gue di sini lemah semua, kayak kecoa. Gue pengen jadi sosok kayak Rox. Sejak saat itu setiap kali Rox datang mengajak Harald bergabung dengan kelompoknya, Loki selalu meminta agar diizinkan untuk naik kapal, tapi gak pernah terkabul. Fanboy ya, dia fanboy Rox nomor 1. Kalian semua pasti seneng kan kalau gue tinggalin negara ini, gue juga benci sama lo semua. Gitu. Gila. Kita dibawa ke Hachinosu ya. Iya. Beberapa bulan setelah insiden penduduk Pulau Bajak Laut di... sorry. Beberapa bulan setelah insiden pendudukan Pulau Bajak Laut oleh kelompok Bajak Laut Rox. Jadi baru dijajah nih sama Bajak Laut Rox nih. Masih ori. Siapa berasal dari mana? Gue pengen ada orang pengen gabung ke kelompok Bajak Laut Rox. Silakan aja kalau lu punya nyali. Iya. Tapi dia nggak akan mau nemuin orang kayak lu. Oke. Jadi konsepnya ini kayaknya udah dikenal ya bahwa Rox ini sekarang udah mendiami tempat ini gitu. Lu kalau mau daftar datang gitu ya kalau mau gabung. Kelompok Bajak Laut Rox adalah kumpulan penjahat paling kejam dari seluruh lautan. Lu lihat gunung batu bentuknya kayak gitu, kayak ikan. Kabarnya markas mereka ada di sana. Anjir, emang kayak ikan nih? Mirip ikan. Ini kan ininya. Benar. Ininya kepakainya ini ikan. Iya. Ikan kayak dulu Tini Winnie apa tuh ini deh pokoknya makanan-makanan. Pantesan ya kita lihat Hachinosu kok ada kayak gituannya. Iya. Ternyata dibolongin sama Rox. Dan nanti pas dibolongin ininya yang apa sih sirip ya? Apa sih yang bagian jadi kayak rantai ya? Iya, dijadikan kayak iketan ini loh. Ikatan kapal. Ikatan kepala gitu. Coba pergi ke sana kalau pengen bertemu dengan mereka, nggak gua sangka ada orang gila yang berani ke sana lebih darat. Biar gua doain semoga berhasil ditendang nih orang misterius ini. Iya. Woi, udahan woi, diketawain. Tapi tiba-tiba digenggam palanya anjir. Iya. Gue suka banget desain karakter ini. Lagi-lagi gue suka ada orang baru. Keren banget. Yakuza. Kyo. Namanya Kyo anjir. Jepang banget. Iya. Kelak dikenal sebagai si kapak perak, Silver X. Anjir. Morgan si kapak perang juga mirip. Ini mirip Morgan juga ya? Mirip Morgan. Tapi entah kenapa lebih mirip ke X-Drake. Ada lagi mirip siapa? Siapa? Kemampuannya mirip Uroge. Karena dia di awal atas tadi waktu kecil. Pas dia udah dapat attack, dia langsung gede, langsung kayak Uroge waktu di lawan. Jadi kan gabungan 3 tuh Morgan. Berarti udah mati dong dia. Uroge. Dia udah mati. Kalau Uroge bukan Uroge belum punya saat itu. Oh berarti dia mati. Iya. Itu kemampuan Boy Iblis kan? Boy Iblis belum dinamai. Jadi waktu itu Uroge sama Bonnie tuh Boy Iblisnya belum dinamai. Bonnie tiba-tiba di Egghead dikasih nama kan buahnya. Apa dia? Toshi ya? Toshi. Iya baru dapat. Nah Uroge nanti nih baru dikasih nama apa Boy Iblisnya. Again berarti Uroge punya kunci penting ya? Pasti punya. Gak mungkin dilupain. Tatonya gue suka. Ini kayaknya dari Wano ya? Dari Wano sepertinya. Namanya Kyo. Patternnya kapak ya? Patternnya kapak. Dia tuh rivalnya Shiki. Gila. Shiki juga seperti dari Wano kan? Iya. Dia masuk ya. Kenapa dia bisa ada di sini ya? Melalui Rox, orang petarung tangguh memanggil petarung tangguh lainnya. Jangan dekati dia kalau masih hidup. Dia kalau jadi bapaknya X-Drake mirip sih. Dagunya. Mirip. Nah, menurut lo gimana nih? Kalau ternyata dia berhubungan dengan X-Drake dan dia adalah spy di sini. Di Rox ini dia adalah spy, dia adalah marine atau semacamnya. Dia yang membuat bajak laut ini lulu lantah akhirnya. Dia pengkhianatnya. Bisa jadi. Iya dia, karena udah mirip Drake nih. Iya. Kalau dia kayak gitu berarti fix dia Drake. Karena Drake itu sword ya, dan Drake itu masuk ke Tobi Roppo, gila banget. Jadi kayak mirip nih masuk ke dalam bener. gitu. Dia masuk ke Tobi Roppo itu poin penting sih. Itu poin penting menurut gue. Masuk ke dalam kelompok Kaido ya. Iya. Lanjut. Wah, dibolongin sama Rox, direnov. Rox. Kalian semua lihat baik-baik, lihat pemandangan ini. Ternyata tempat ini memang lebih nyaman kalau dilubangi. Kalian semua setuju kan? Nih ya, udah di siluetnya ya. Ini. Siluetnya udah. Ini yang itu tuh nanti ini ada. Iya, ini kayak apa namanya? Akatsuki. Ada ini Akatsuki dong. Akhirnya Bajak Laut Rox versi apa namanya? Apa? Komplit, full team. Kemarin kan baru dikit-dikit. Bahkan kurang satu di sini. Siapa? Gloriosa. Oh iya, Gloriosa belum. Harusnya minggu depan kalau iya minggu depan.
Baru Gamus setelah ini. Singkatnya ada 2 buah iblis yang ingin kuperoleh. Besar kemungkinan salah satunya ada di Elbaf. Dan buah itu baru akan menunjukkan kemampuannya jika dimakan oleh Harald. Apa buah iblis menurut lu? Gue nggak tahu yang satu, tapi satu gue tetap yakin Yami-yami? Gomu. Oh, Yami-yami gue nggak tahu, karena 56 itu 1156 di sini nih. Yang tadi ke Kenapa? Thomas sama ke sini. Kenapa gomu-gomu? Karena kan katanya kan gomu-gomu buah Sangat kan, Iya. yang tadi dipikir ada di Elbaf yang ada di kotak peti ya kan. Entah pada akhirnya itu dimakan Luffy atau gomu-gomu itu sebenarnya ada. Gua rasa itu gomu karena panel dia mencari 2 buah iblis yang ingin diperoleh ada di Elbaf, ada di 1156. 56 itu kan gomu-gomu. Bener sih. Itu. Tapi yang satu nggak tahu apakah Yami-Yami dan gomu-gomu atau Gue masih berpikir Yami-Yami karena itu kayak tujuannya Stitch dari awal kan. tujuan Teach dari awal. Dan kayak apa ya? Kayak akhirnya mungkin dia nggak dapet buah itu dan Stitch akhirnya mungkin ingin meneruskan jejak bapaknya. Iya, benar. Kalau gura-gura gimana? Gura-gura juga bisa sih sebenarnya. Mungkin Gura-gura di juga sini bisa. di sini Newgate belum makan kali. Belum Ya? ada ya. Kita tuh di sini belum tahu Oh, itu apa gini. kemampuannya apa. Atau gini, Gimana? gura-gura kan bisa menimbulkan gempa. Tapi saat itu Harald tidak mau gabung. Iya. Buahnya dikasih ke Newgate. Oh, oke. Iya nggak sih? Iya. Bisa. Akhirnya Newgate buahnya diambil sama Oke. Kurohige. diambil lagi gitu kan. Nih gue mau lanjutin. Gue Iya. ambil lagi ya buah iblis. Tapi fungsinya gura-gura itu kan apa berarti? Gue rasa itu Untuk pasti ada menghancurkan negara aja. Itu pasti ada di dalam agenda dong. Bagian dari rencana. Kayak mungkin yang menggetarkan negara Berarti- atau merusak apa. Kan dibilang kenapa potensinya harus dimakan Harald. Ya, betul. Maksud gua apa yang membuat buah ini tuh harus dimakan dia gitu. Benar. Tapi nanti ada satu panel juga yang mengindikasikan bahwa kayaknya Rox ini sangat percaya dengan Harold. Dia nyebut di akhir ini sahabat. Iya itu gue suka, ntar gue Yang bahas aneh. juga. Makanya, jadi kayaknya dia punya kru banyak di sini, ya kan? Tapi kenapa dia cuma mau dikasih ke Harold? Padahal pasti ada lah anggota lain dia yang bisa mendapatkan itu. Atau konsepnya gini, ini kan katanya ada di Elbaf. Jadi gua nih mau negosiasi sama lu, gua mau ngambil harta ada di tempat lu, bagi 2 lah. Jadi lu juga yang makan, tapi tolong ambil itu gitu. Karena kita mau mulai bergerak nih. Berarti potensi Soalnya kalau gue bilang buat gue gitu kan, lah curang banget lu datang ke rumah gue minta ambil. Ini nggak apa-apa, gue ambil 1 tapi 1 lu makan ya gitu. Kalau Lebih adil nggak? lebih adil. Lebih Kalau adil. buah itu dimakan oleh Loki yang sekarang, berarti gura-gura coret. Coret. Kita nggak tahu lagi apa itu Loki. Nah masalahnya adalah, gue dari kemarin mikir, buah apa yang memungkinkan Harald itu berpotensi. Kalau gomu-gomu, oke juga sih. Gomu-gomu Tapi- oke. Gura-gura gila. Kalau gura-gura dengan Ancient Giant Blood, Itu oke. wah itu bisa. Itu getarannya meledakan- lebih Itu gila. bisa meledakan negara itu langsung. Sama ini, kalau gomu-gomu itu, gue mikirnya kayak gomu-gomu kayak bisa dimakan Bisa semuanya. dimakan siapapun ya. Potensinya di Luffy aja bisa gede. Benar, Masa Benar. bahkan kalau Rox yang makan juga Benar. bisa gitu. Benar. Gura-gura memungkinkan sih. Benar. Yami-yami satu lagi sih kayaknya. Karena hanya itu buah iblis yang dimakan oleh, kan sesimpel teorinya mah ya itu buahnya Kurohige. Buahnya Kurohige, yami-yami aja. Tapi saat ini kenapa Shirohige bisa makan itu? Maksud gua. Di sini belum dikasih lihat kalau Shirohige punya kemampuan itu. Punya kemampuan itu belum diperlihatkan ya. Apakah ada gura-gura? Makanya ketika Harald nolak, apakah dari semua krunya Rox yang paling menunjukkan persahabatan, kebaikan kan Newgate. Newgate. Jadi apakah akhirnya Rox gak dapat, gua kasih Newgate aja deh. Iya, benar. Ya ini gua kalau punya pendapat teori lain buah apa tolong kasih di kolom komentar ya nakama. Tapi kalau buahnya mitologi, gue lebih suka buahnya Paramecia biasa sih. Paramecia. Karena kalau mitologi kayak semua orang bisa pakai itu nggak sih? Mm-mm, Gitu. mm-mm. Paramecia itu kayak potensi yang lu pakai makin gede gitu. Benar. Damage-nya. Mm-mm. Gitu. Iya, Kalau buat kalian gimana nakama? Tulis di kolom Dengan komentar. digunakan oleh Harold ya, yang notabene badannya besar banget. Gitu Atau kan. jangan-jangan yang diincar 2 ini adalah rujak nanas dan jambu. Itu kayak rasa permainan nano gak sih? Mungkin di era Elbow ada nano-nano. Iya, benar-benar. Gitu. Iya, kayak ini kan 1 mau dikasih makan Harold ya, kayak gue 1 gue kasih Arya gitu kan. Jadi biar gue makan yang rujak nanas, Arya makan belimbing misal. Itu jangan-jangan buah jaket. Maaf ya, itu menurut gue masih buah tidak guna sampai hari ini. Kayak gini, kalau dimakan Harald, kan Harald jadi jaket. Iya. Dipakai sama Dipakai sama dia. sama Rox. Wah, jadi kuat banget anjir. Kira banget lu ya. Beneran. Gak ada yang gak mungkin. Buah jaket yang dianggap gak penting. Anjir. Gak penting. Gue makan buah jaket. Harald makan ini, lu jadi jaket. Dipakai sama Rox Gue ya. pakai. Hmm. Karena dia bilang, Kekuatannya.
Buah ini nunjukin kekuatannya jika dimakan oleh Harald. Harald orang yang kuat. Iya. Buah jaket itu yang dimakan sama Harald. Iya. Kalau jadi poin penting oke loh. Bisa juga sih Lucu sebenarnya, loh. bisa juga. Karena sebenarnya emang buah iblis itu tergantung siapa pemakannya. Benar. Kalau kayak Harold emang potensinya tak terbatas sih. Dengan kekuatan yang sebesar itu, dengan ukuran yang sebesar itu, kalau jadi jaket membayangkan. Dan bisa dipakai siapa aja. Misalkan nanti Newgate mau pakai dia, bisa. Kayak bener juga sih. Jadi dengan kekuatan tempurnya Newgate, Iya. pakai Harald. Iya, Wah, gila sih itu. ya, tapi dari point of view Harold, dia terlalu dipergunakan. Dia kayak, anjir gue Aduh, gue kayak... murahan banget iya, sih. murahan banget gitu kan. Kayak dia seorang raja. Raja ras raksasa. Kayak gue dijadiin baju. Makanya. Gue dijadiin equip. Itu yang membuat Beriin Rox equip. nggak mau maksa. Harus dengan persahabatan. Biar rela makanya. Jadi pendekatannya itu temen dulu gitu. Tapi nanti gue akan ada pendapat menarik soal itu ya. Kita bahas selanjutnya. Oke. Di sini ada Kapten John, bajak laut, tidak dijelaskan dia akan jadi apa. Tidak dijelaskan. Dan setelahnya kita akan pergi mencari Galela. Nah ini menarik lagi nih. Aku sudah tahu legenda tentang mereka sih. Nah ini dia. Apakah yang ingin dilakukan oleh Rox adalah membangun Pluton? Karena kalau kita ingat scene-nya Frankie waktu baca Pluton, Ya. dia bilang, anjir emang benda ini bisa dibikin sama manusia ya? Benar. Manusia dalam arti manusia. Kayaknya yang bikin Pluton Galela deh. Galela. Pada masa itu ya. Ya. Jadi kayaknya pengen bikin ulang nih. Nah, apa tuh buah yang bisa bikin itu tuh? Gila ya. Lenin bilang, gue udah mencoba mencari tahu melalui jaringan informasi yang gue miliki, tapi tidak menemukan apapun soal kelompok raksasa yang dibekukan. Panghazard berarti kan pulau pemerintah. Betul. Nah, lagi-lagi ya, Charlotte Linley itu koneksinya luas ya. Dia tuh udah punya banyak banget kolega ya di mana-mana. Dia bahkan ngumpulin ras di Totoland, kan? Kelak dikenal sebagai Big Mom. Newgate, keren banget nih Keren gambarnya. banget, dan kita nggak tahu nih kekuatannya apa. Di sini belum dikasih lihat ya. Seandainya benar-benar ada pun pasti sekarang mereka sudah menjadi mayat. Itu benar, mustahil mereka hidup lagi. Wah, kaget-kaget tuh bisa dimakan tuh. Diam lu. Gue sedang membicarakan impian gue tau. Nah, ini pengaruh buruk nih. Strauss-an pengaruh buruk ke Big Mom kan. Oh anjir. Tapi dia kemampuannya bikin orang gak bisa kelaparan. Bagus. Iya, oh partner Lin di sini Partner. dikenalinnya. Partner Lin. Dimanapun Lin ada, selalu ada dia. Iya, lalu ada dia. Bajak laut Babel. Seandainya mereka bisa dihidupkan kembali pun, mereka tidak ada alasan untuk amal lo. Iya. Spesies manusia ikan lele. Nah, tapi menurut lo nih, dia ada hubungannya sama Sunbell nggak? Soalnya belakangnya sama-sama Bell, sama-sama manusia ikan. Mungkin ya. Sama-sama rival ya, yang satu di Rox, yang satu di Roger. Iya. Gitu kan? Menurut lo gimana? Bisa jadi. Jadi ya. Dan bisa jadi dia bapaknya Oprah. Big Mom. Mirip. Mirip lagi. Kan dia punya 3 saudara, Oprah sama siapa gitu. Mirip Semua. Mirip. Ini pasti bapaknya Oprah nih. Iya, bapaknya. Gue rasa bukan nuduh ya, asumsi lah. Asumsi lebih rendah daripada tuduhan lah sedikit ya. Kayaknya si Big Mom adalah tidur sama beberapa kru juga di sini lah. Sama gua gitu. Iya, sama gua. Karena itulah kita membutuhkan kekuatan Harald dan yang merupakan Raja Elbap di masa kini. Bukankah kita bisa membuat mereka semua tunduk secara paksa dengan kekuatan, kata Kaido ya? Kita hanya perlu menghajar orang bernama Harald supaya nurut kan? Bajak laut Kaido, kelak dikenal sebagai Raja Hewan Buas. Ditendang Kaido. Bayangin Kaido yang ada statement dari narator bahwa makhluk terkuat di dunia. Jika kamu 1 lawan 1, pasti pilih Kaido karena dia pasti menang. Ditendang pipinya sama Rox. Dan dibilang bocah tengik. Dan Kaido tuh nggak lewat TV back fight, diajak. Ya kan? Karena dia juga fanboy. Dia fanboy juga. Ditendang loh. Tendang. Anjir. Apa makhluk terkuat ya? Bahkan ini yang lucu adalah ketika dia ngeliat Luffy, bayangan orang kuatnya nggak ada Rox. Iya. Ada ya? Apa siluet? Bentar deh, kan lupa ada Oden. Ada Oden, ada Shanks. Iya. Roger ya? Roger, Oden, Shanks. Ada ini nggak sih? Ada Rox nggak sih? Coba lihat deh. Nih, gue cek. Justru yang aneh di situ Oden menurut gua malah. Yang aneh malah di situ Oden. Oh ada Rox ada. Ada. Tapi masih siluet. Di bawahnya Roger ya, di bawah Roger. Ada Mihawk. Mihawk ini tambahan ya? Mana Mihawk sih? Tambahan ini kayaknya. Oh tambahan. Ya ini pada editan nih. Editan. Ini banyak agenda pis ya di Twitter dan lain-lain. Enggak aslinya nggak ada Mihawk anjir. Nggak ada. tapi Rox ada. Ada Rox di bawah Roger. Iya di bawah Roger. Nah, justru menurut gue di situ yang aneh Oden. Tapi karena Oden relevansinya Wano, di situ nggak apa-apa masuk. Iya itulah.
Tapi ini Rox nendang Kaido tuh epic sih. Iya. Kayak bocah banget ya. Iya, kayak bocah Kaido banget. anjir. Iya. Kaido hentiin, oh diberhentikan sama Shiki ya. Iya, awas kau. Kita- Lihat nih, keren banget ya Shiki. Ini Dua kakinya masih pedang. ada ya. Iya. Pedangnya masih dipakai di tangan. Belum di kaki ya. Belum di kaki. Kita sudah susah payah mendapatkan pulau ini. Lu mau yang bikin porak-poranda, meski gua tahu nih kelompok kayak gini gak akan bertahan lama nih. Ini kita bahas sedikit ya. Iya. Kapten ini Shiki ya? Ini John. John kan? Ini John. Kapten John tuh mirip banget ini ya. Kid. Mirip Kid. Bahkan nama Kid itu di bajak laut nyata adalah Kapten John Kid. Apakah dia ayah dan anak? Wah, bisa jadi. Bisa. Itu benar bagaimana kalau kita bersabar sebentar sampai bisa mendapat lebih banyak harta. Tuh dia nyari harta karun obsesnya. Dan kayak dapet ya. Nah ini yang menarik. Harald adalah sahabatku. Kalau berani-berani menghinanya, gue akan menghabisi lu. Kaido. Nah di sini gue melihat seburuk-buruknya Rox, dia tuh tetap care sama sahabat. Dia perbedaannya sama Kuroge adalah dia punya sahabat yang dia percaya. Benar. Ini adalah value-nya Rox yang Value. kita nggak duga-duga ya. Ternyata dia percaya persahabatan. Makanya dia nggak mau pakai Devi Backfire. Ini mengingatkan gue sama komik High Shield 21. Hiruma itu kan punya kelompok American Football. Iya. Dia selalu memaksa orang-orang untuk gabung. Hiruma yang giginya tajam ya. Memaksa orang untuk gabung dengan ancaman. Dia punya buku ancaman. Oke. Jadi dia ngancam aib-aibnya lu gabung. Oke. Sampai suatu hari ketahuan kayak Kurita sama jadi lupa namanya Musashi. Oke. 2 orang Oji ini dia nggak pakai maksa. Dia jadi ada Musashi jadi ada 3 utama. Kurita udah gabung, Musashi udah gabung. Kalau Kurita tuh teman kecilnya dia, jadi dia ikut. Oke. Tapi punya aib juga di situ? Enggak. Kalau Pertemanan. dia ikut aja, pertemanan. Musashi dia pertemanan juga. Dia ngelihat Musashi berbuat baik dengan Hiruma, dia nggak mau maksa. Kan dibilang, lu kenapa nggak ngancem gua aja sih? Lu kan punya aib gua pas gua ngelobangin tempat main di markas militer gitulah. Oh dia saksi itu Hiruma ya. Lu bisa ngancem gua dan gua akan ikut sama lu. Iya. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Gua nggak mau punya temen yang nggak kayak gitu. Oh. Jadi Musashi akhirnya menjadi teman sejati 3 orang itu. Gitu. Jadi gua nggak semuanya dari ancaman. Bener. Meskipun pada akhirnya semua yang diancam itu jadi sahabat semua. Tapi 3 orang itu dia tidak pakai ancaman. Jadi makanya gue bilang di sini Rox ingin dari hati. Dia pengen gue punya kru beneran, bukan kru kayak lu semua nih. Iya. Gitu. Tapi kalau dari POV Kaido nih lumayan sakit hati gak sih? Dia fanboy Rox ya. Tiba-tiba dia diperlakukan gini karena dia nganggep Herald sahabatnya gitu kan. Menurut gue harusnya Kaido mengerti. Karena sebagai fanboy, ya lu sebatas fanboy aja. Ya udah ya. Kayak siapa namanya? Barto. Tahu lah dia batasan dia ya. Batasannya harus gitu. tahu. Dan lu harusnya nggak boleh bilang lu mau nonjok teman gua anjir. Kayak pada akhirnya Barto tuh mohon maaf ke Sengs ya. Iya kan kayak. Makanya nanti ketika Barto ketahuan dihancurin sama Sengs gara-gara lu nyerang Sengs, dia domelin lu jangan gitu sama temen-temen. Berarti harusnya paham nih sebagai fanboy paham ya. Sengs itu penyelamat Luffy. Lebih mengerti. Rox Harald penyelamat Rox di Marijoa. Marijoa di levelnya segitu. Tuh. Oke nakama, kita langsung dikasih lihat kelompok bajak laut dengan komposisi awak terkuat. Gila 1156 dikasih Prime Guard versus Roger. Panel super cantiknya Shaky. Color spread yang gila. Dan endingnya Rox Pirates. Nyaris full team. Gila ini. Gua nggak pernah ngeliat ada aura sehebat ini. Gila. Kita pertama kali ngeliat aura kayak gini tuh ini ya. Sengs. Yang muncul bareng tuh di Nongol semua. Di mana? Marineford. Benar. Lalu muncul ada Roger, tapi auranya nggak. Lu bayangin orang dengan komposisi kekuatan yang masing-masing dari mereka punya capability kapten. Ada Newgate, ada Shiki, ada Kaido. Siapa nih yang mafia ini lupa gua? Don Marlo. Marlon. Iya, bapaknya Karibo siapa? Karibo, si Wangzi. Ya. Ada ini, Ganzui. Ada Stussy. Shiki. Gila. Dipimpin oleh Straussen. Rox yang badannya kotak-kotak nggak kayak anaknya. Yang gendut sekali. Gila, ini udah the best.
The best. Ini bajak laut mantap sih ini. Iya. Tapi sayangnya Lilin pakai celana pendek. Iya. Lu kenapa nggak pakai rok biar lebih seksi? Bener. Oh nih kita baca ya. Iya. Dengar baik-baik kalian semua. Elbap memegang kunci penting untuk menaklukkan tanah suci. Silakan pergi dari sini sekarang juga jika kalian melakukan hal itu. Saat hari yang ditakdirkan tiba, kalian bebas memilih untuk ikut denganku atau tidak. Tapi bagi yang sudah membulatkan tekad ikut sama gue, akan kuperlihatkan puncak kekuatan puncak dunia pada kalian. Bersambung dan libur minggu depan ya. Oh no, libur majalah ya. Libur majalah. Ini akan ada mainannya atau semoga ada. Gua kalau harus ada. Gua pengen punya. Tapi lu pasti bingung dong tadi yang Prime Garb versus Roger itu mainannya kayaknya ada. Ya soalnya kan? Roger versus Newgate ada. Ada. Gua punya tuh. Iya, color spread harusnya ada tuh, bagus tuh tadi ya kan. Ini potensial semua. Gila. Shaki lagi berdiri tadi. Dan yang gilanya ini adalah mereka ini munculnya baru sebenarnya. Nggak continuity. Tapi gue suka banget. Suka banget gue. Oh sama ini. Kalungnya kalung Mong juga nih. Iya, Uroge, kalung Uroge, siapa namanya? kalung Bubble. Namanya kan Bubble kayak Bible. Bubble, betul. Anjir. Ada juga Tower of Babel dan ada di Bible juga. Dan kayaknya ini Uroge kan potensinya gede nih di sini. Potensinya gede banget. Nah, tadi nih kalau dia ability-nya sama ya, berarti dimiliki dia nih sebelumnya. Si Silver X. Silver X, dia sih Rox. Mana Silver X? Nggak ada, belum gabung. Bener, berarti kurang Silver X dan Gloriosa. Kayaknya Silver X akan berkhianat bener. Berarti direct banget dia. Itu yang membuat Kaido kayak anjir, kan dia pernah statement kan, bajak laut akan berkhianat pada akhirnya. Gila, lu bayangin siklusnya terulang kembali bahwa ada pengkhianat anaknya Silver X yang masuk ke Tobiropo juga kan, dia dihancurin lagi. Epic. Gila gitu, epic. Nakama, ini chapter yang luar biasa. Terima kasih ya Chiroda. Terima kasih Oda Sensei. The best banget ini. Gila. 1156 tuh kayak wah ditraktir. Ini kita dikasih fan apa namanya istilahnya? Apa sih asupan fans yang fan gue jadi lupa istilahnya namanya. Apa namanya? Fan service. Oh, fan service. Dan itulah chapter hari ini Nakama. Gimana menurut kalian? Apakah semegah itu? Menurut gue nilainya 10. 10. Dan lagi-lagi yang nilainya 10 juga permen kecintaan kita semua. Nano Nakama. Benar. Ini yang terima kasih juga yang sudah tulis komentar baik tentang Nano. Terima kasih Nano. Karena lagi-lagi kita ingatkan Nakama, Nano adalah permen nostalgia kita pada masanya. Di era 90-an kita makan itu dan sekarang kolaborasi dengan One Piece, siapa sangka. Semoga nanti arc-nya bertambah. Ini kan lagi di Wano. Nanti bisa ke Egghead. Bisa ke sampai sini juga ada. Dan lu tahu sih apa relatable-nya ke chapter ini? Karena chapter ini juga lagi ngomongin nostalgia sebenarnya. Yes. Masa lalu yang sama kerennya dengan masa kini. Ini kayak permen Nano yang dulu tuh udah seru banget rasanya. Oh, iya bener. Gila. Bener-bener sama ya. Sama banget. Ini lagi menceritakan masa kemasan dan masih dikagumi sampai sekarang. Sama, benar. Sama kayak Nano. Sama-sama glorious. Yes, Gloriosa. Dan Nakama Nano tuh rasanya ada 7. Jadi kalau kalian nggak suka belimbing, kalian bisa makan yang lain. Jadi selain belimbing tuh ada kulit jeruk, rujak nanas, asam jawa, jambu, sirsak, dan anggur. Tapi harusnya suka semua karena rasanya manis asam asin, rame rasanya, enak semua gitu. Dan ketujuh si Cibukai itu. Ketujuh si Cibukai. Dan kan dibilang Rox, kalau nggak mau di sini cabut aja. Cabut kemana? Ke Jepang. Caranya gimana? Beli Nano. Karena dengan beli Nano, lu bisa dapat kesempatan untuk pergi ke Jepang. Kumpulin poinnya, kayak Rox ngumpulin krunya satu-satu. Yes, kumpulin poinnya dalam kemasan ini. Kita coba lagi ya. Semoga gue dapat yang beruntung. Gue coba lagi asam Jawa ya, karena gue demen banget asam Jawa. Ini, gue nggak dapat yang ungu lagi. Oh apa? Ini kalau dapat ya dalam kemasannya dapat bungkus yang ungu, poin lu 5.000. Tapi kalau bungkusnya nggak ada ungunya 1.000. Semakin banyak poinnya, semakin banyak kesempatan hadiah ke Jepang. Selain ke Jepang ada juga kan? Bener, masukin kode uniknya itu ke nanoNano.id. Iya. Kode uniknya ada di dalam kemasan ya, jadi jangan dibuang kemasannya. Selain ke Jepang, lu bisa dapat hadiah juga logam mulia, iPhone 15, e-wallet, dan merchandise Nano yang berkolaborasi resmi dengan One Piece. Keren banget hadiahnya. Nakama kita harus karun. Support produk lokal karena Nano ini adalah permen produk Indonesia. Lokal, permen asli Indonesia.
Solo. Dan ingat, Nano adalah permen para nakama. Manis asam asin, rame rasanya. Permen wajib fans One Piece. Wajib. Taruh di mobil bisa. Sambil naik motor bisa. Ya. Sambil jalan kaki bisa. Sambil ngobrolin teori ya. Bisa. Ngeteh ngopi. Lu nggak punya baju One Piece, lu nggak punya mainan One Piece. Dengan beli ini, Nano ada gambarnya. lu sudah mendukung One Piece juga secara nggak langsung. Official. Gue masih penasaran. Ada lisensinya. Belakang. Wih, dapet yang ungu. Artinya 5.000 poin. 5.000 poin. Gue selalu dapet ya kalau. Berarti kalian juga sama. Kesempatannya gede sebenarnya. Gitu. Nah, kalau kalian punya teori tentang chapter ini bisa tulis di kolom komentar. Teorinya apa aja. Tulis di bawah, nanti bisa berdiskusi. Datang ke sini ngobrol sama kita. Oke, nakama kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah nonton hari ini. Terima kasih juga buat Nano. Terima kasih Nano. Terima kasih juga buat One Piece Cafe. Dan buat nakama jangan lupa disebarkan video ini, di subscribe biar bisa dapat ini silver play button. Mantap sih. Kan ada silver X. Gue pengen ada silver play button 100.000. Ini kan udah ceban ya. Ntar lagi ada 1 juta lah. Ntar lagi 1 juta. Ya yang penting kita konsisten aja gitu. Terus berlayar sampai One Piece ditemukan. Betul. Kalau gitu nakama, gue Reno Frianus. Gue Pandacil. Pamit. Nakama, thank you semuanya. Bye.